Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan kita kelonggaran, kemudahan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjidnya kita cintai ini, dan juga diberikan kelonggaran waktu untuk menghadiri majelis kajian ini. Semoga Allah selalu dan senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa beribadah kepadanya, dan juga kemudahan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu. Dan semoga Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan mengamalkan apapun ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga yang terpenting adalah Allah selalu membimbing kita di dalam kita thalabul ilmi, sehingga kita tidak salah paham ya di dalam memahami ajaran-ajaran syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tema kita di subuh ini atau di pagi hari ini adalah kenali musuh-musuhmu di dalam beribadah. Tema ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam ibadah itu ada musuh. Ya, di dalam beribadah itu ada musuh. Kita manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Mengabdikan diri artinya menghambakan diri kepadanya. Apa bentuk kita menghambakan diri kepada Allah? Bentuknya adalah ibadah. Ya, jadi bentuk kita menghambakan diri di hadapan Allah adalah dalam bentuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah kita menjalani kehidupan ini dengan mengikuti aturan-aturan main yang dibuat oleh Allah. Itu namanya ibadah. Di ketika kita menjalani kehidupan ini, kita ikuti aturan mainnya Allah. Ya, kita ikuti rel-rel yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak menyimpang dari rel-rel itu. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan. Itu namanya ibadah.
Sehingga ibadah itu sangat erat kaitannya dengan niat yang ada pada diri kita. Mungkin secara zahir terlihat seseorang itu beribadah, tapi bisa saja dia tidak beribadah. Karena apa? Karena batinnya dia melaksanakan itu bukan dalam rangka melaksanakan apa yang Allah inginkan. Atau bisa saja sebaliknya, amaliyah terlihat amaliyah duniawi, ya, amaliyah duniawi. Tetapi sesungguhnya di hadapan Allah itu dianggap sebuah ibadah. Karena apa? Karena dia melaksanakan itu adalah karena mengikuti keinginan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Kita setiap hari, bagi laki-laki atau juga bagi perempuan, ya, ada yang mencari nafkah, bekerja. Mungkin orang melihat bekerja itu sangat duniawi, nyari duit, ya, nyari duit, nyari harta. Tetapi kalau itu diniatkan, itu adalah melaksanakan perintah Allah. Karena seorang suami itu wajib menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Maka itu kita lakukan karena Allah, maka ini menjadi nilai ibadah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kita menjalani kehidupan ini dan mengikuti aturan-aturan Allah itu ternyata tidak mudah. Ya, ternyata tidak mudah. Ternyata banyak yang menghalangi, menghambat kita untuk beribadah itu. Baik itu ibadah yang langsung kepada Allah maupun ibadah yang bersifat muamalah tadi. Hablum minan nas kita niatkan karena Allah. Banyak yang menghambat. Sehingga apa? Sehingga bisa saja kita gagal dalam melaksanakan perintah Allah itu. Gagal kita dalam meninggalkan larangan Allah. Ketika Allah melarang untuk kita memakan riba, tapi kita masih saja makan riba. Ketika Allah melarang berjudi, tapi masih saja ada yang berjudi. Ketika Allah melarang untuk korupsi, ada saja yang korupsi. Ketika Allah memerintahkan jujur, ada saja yang berbohong. Ketika Allah memerintahkan kita, ya, untuk tidak membuka aib orang, tapi ada saja yang suka membuka aib orang. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi banyak yang tidak sholat. Allah memerintahkan untuk berpuasa wajib dan sunnah, tapi masih banyak yang tidak berpuasa, terutama yang sunnahnya. Jadi banyak, ya, dalam kehidupan kita ini yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan, tidak mengikuti rel-rel yang sudah Allah tentukan. Karena apa? Memang ada unsur-unsur yang berusaha untuk menggagalkan itu, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik itu sudah kita ketahui maupun belum kita ketahui. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa kira-kira yang menjadi musuh yang menghambat kita di dalam ibadah itu, sehingga bisa saja ibadah itu gagal kita lakukan, atau kualitas ibadahnya yang tidak kita dapatkan secara maksimal. Ibadah tapi mungkin tidak ikhlas. Ibadah mungkin ada unsur kesombongan di situ, sehingga ibadahnya juga tertolak gitu. Meskipun sudah melakukannya, tapi tertolak di hadapan Allah. Nah, itu yang hari ini insya Allah kita bahas, ya. Kita bahas, semoga bisa terbahas semuanya menjelang syuruk. Dan yang kedua, semoga batuk saya nggak kambuh. Ini mohon maaf, ini saya udah pamit tadi Mas Rian tidak ngimamin gitu, ya, ngirit biar nanti nggak terbatuk-batuk. Mohon maaf nih, saya sambil minum, ya. Bismillah. Dua hari ini sudah mengalami batuk, ya. Nih, mohon doanya semoga hari ini nggak terbatuk-batuk, ya. Baik, apa 4 musuh kita dalam beribadah?
Yang pertama adalah syaitan. Ya, yang pertama adalah syaitan. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Surah Fatir di ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, adalah musuh bagimu. Maka oleh karena itu perlakukanlah dia seperti musuh. Di syaitan itu musuh bagimu dan perlakukan dia seperti musuh. Ini yang pertama, musuh kita. Yang kedua, musuh kita adalah dunia seisinya. Dunia seisinya. Wabil khusus harta jabatan. Ini musuh dalam ibadah yang sering menyebabkan kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena apa? Karena cintanya kita pada dunia, hubbud dunia. Cintanya kita pada harta, cintanya kita pada jabatan. Ini banyak menyebabkan orang lalai dari melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, musuh kita adalah manusia. Jadi manusia ini ada sebagiannya itu adalah menjadi musuh bagi kita dalam beribadah. Ada manusia-manusia yang sering menghambat kita ibadah. Ada manusia-manusia yang mungkin tanpa kita sadari sesungguhnya dia sudah melalaikan kita dari melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, musuh kita dalam ibadah itu adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Ini berat, ini musuh ini. Apa itu? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini juga sering melalaikan kita dari beribadah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, musuh kita adalah syaitan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa nyata? Karena syaitan itu yang rajanya adalah iblis, ya, dari jenis jin. Ini kita tidak bicara syaitan dari jenis manusia, tapi syaitan dalam jenis jin. Rajanya itu iblis, itu terang-terangan. Ya, terang-terangan mengatakan kepada Allah, ya nantang lah, bahasa kita itu nantang. Dalam surah Al-A'raf di ayat 16 dan ayat 17, di situ iblis jelas-jelas menantang Allah dengan mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata iblis, Bapak Ibu? Iblis mengatakan kepada Allah, karena engkau telah menghukum dan menetapkan aku sebagai makhlukmu yang sesat, maka aku akan sungguh-sungguh berusaha menyesatkan semua hamba-hambamu, menyesatkan semua manusia ini dari jalanmu yang lurus. Dengan cara apa? Dengan cara akan kudatangi manusia itu dari arah depan, akan aku datangi dari arah belakang, juga akan kudatangi dari arah kanan, dan aku datangi dia dari arah kiri. Dan akhirnya nanti kamu akan melihat bahwa sebagian besar dari manusia itu adalah manusia yang tidak bersyukur kepadamu. Ini setan terang-terangan, Bapak Ibu, ya, terang-terangan mengatakan pada Allah bahwa aku dan prajurit-prajuritku akan berusaha all out
maksimal untuk melalaikan manusia dan menyelewengkan manusia dari rel yang sudah engkau tentukan. Syaitan menggoda dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk bisikan. Ya, syaitan itu datang menggoda kita dalam bentuk bisikan. Dia membisik dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri. Apa yang dimaksud syaitan itu menggoda dari arah depan? Mayoritas ulama tafsir itu menjelaskan bahwa syaitan menggoda dari arah depan. Syaitan itu berusaha untuk menutupi pikiran, ingatan manusia terhadap kehidupan ke depan yang pasti akan dilewati oleh manusia itu. Itu dibuat lupa oleh syaitan. Apa kehidupan kita ke depan? Kehidupan kita ke depan itu adalah kita akan pindah. Ya, kita akan pindah dari alam dunia ke alam barzah. Kita akan hidup di alam barzah. Lalu kemudian nanti kita akan dipindahkan lagi ke alam akhirat dan kita juga akan hidup di situ. Nah, proses pemindahan itu yang pertama ditandai oleh kematian, sakaratul maut. Dari alam dunia ini kita pindah ke alam barzah, itu diawali dari adanya proses sakaratul maut, kematian. Terus nanti perpindahan dari alam barzah ke alam akhirat nanti ditandai dengan adanya kiamat. Setelah kiamat nanti kita dipindahkan lagi dari alam barzah ke alam akhirat. Jadi sebetulnya hidup kita itu nomaden, Bapak Ibu. Ya. Di hadapan Allah sebetulnya nggak ada kematian. Sebetulnya sesungguhnya di hadapan Allah kita itu nggak ada yang mati. Kita hanya pindah dari satu alam ke alam yang berikutnya. Dan sesungguhnya kita hidup di setiap alam itu. Kita diawali kehidupan kita dari alam rahim dan kita hidup di situ. Mulai usia 4 bulan di alam rahim kita sudah mulai hidup. Sebelumnya mati, 4 bulan kita mati dulu. Ya, jadi kita tuh diawali dengan kematian, kemudian kehidupan, kematian lagi dan kehidupan lagi. Maka kata Allah, ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa manusia itu kafir? Kenapa manusia itu ingkar kepada Allah? Pada sesungguhnya dulu dia mati, lalu aku hidupkan, lalu akan dimatikan lagi dan dihidupkan lagi, dan kepada Allah lah tempat kembalinya semua manusia. Jadi manusia mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Diawali dari kematian, ya, yaitu ketika Allah menciptakan fisik kita, ya, selama 4 bulan. 4 bulan ini fisik kita sudah terciptakan, sudah terbentuk, tapi belum ditiup ruh. Maka selama 4 bulan itu kita sudah ada dalam alam rahim, tapi belum hidup. Ya, sudah ada tapi belum hidup, masih mati karena belum ditiupkan ruh. Lalu 4 bulan ditiupkan roh, kemudian kita hidup. Makanya ibu-ibu yang hamil itu kalau sudah 4 bulan itu biasanya dicek detak jantung bayinya, sudah berbunyi itu biasanya. Ya. Duk 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 duk. Nah, gitu. Itu setelah 4 bulan. Itulah kita mulai hidup. Kemudian nanti kita dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Itu dalam pandangan manusia itu terlihat manusia itu mati dan hidup. Tapi sesungguhnya, ya, di hadapan Allah kita tuh sesungguhnya nggak ada yang mati. Di alam rahim kita hidup. Kemudian di dunia, pindah ke dunia, kita juga hidup di dunia ini. Terus kemudian nanti pindah ke alam barzah, kita juga hidup di sana. Di kuburan itu kita tidak mati sesungguhnya, kita ada hidup, ada kehidupan di alam kubur.
sehingga ada yang menikmati kehidupan alam kubur, tapi juga ada yang menikmati azabnya alam kubur itu. Ada azab di alam kubur, ada kenikmatan di alam kubur. Ada rezeki yang Allah berikan dan ada azab yang Allah berikan. Makanya Allah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatam bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu dia mati. Sesungguhnya dia adalah hidup di hadapan Allah, tapi kamu enggak merasakannya kalau dia sesungguhnya hidup. Dalam ayat yang lain dikatakan sesungguhnya mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Nanti kemudian setelah kiamat terjadi, kita dipindahkan lagi di alam akhirat, dan ini juga ada kehidupan, dan indah kehidupan akhir bagi kita. Kita berakhir dengan kehidupan, bukan berakhir dengan kematian. Maka ayat tadi, kenapa orang itu kafir kepada Allah padahal dia sesungguhnya mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Berarti perjalanan hidup kita ini dimulai dari kematian dan berakhir dengan kehidupan. Tapi ini kematian kehidupan dalam pandangan manusia. Sesungguhnya kita itu tidak ada yang mati, kita itu hanya pindah saja. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah itu menginginkan kita itu hari ini selalu melihat ke depan itu, melihat bagaimana kira-kira kehidupan kita nanti ke depan. Hidup kita di alam kubur seperti apa, kehidupan di alam akhirat seperti apa, dan Allah ingin kita menyiapkan diri menghadapi kehidupan itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Hidup ini ikutin aturan-aturan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian hari ini sudah memperhatikan, melihat apa yang sudah kalian siapkan saat ini untuk menghadapi kehidupan hari esok. Jadi apakah kita hari ini sudah menyiapkan sesuatu enggak untuk hari esok? Apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk kehidupan kita hari esok? Hari esok maksudnya adalah kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Itu yang diinginkan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, siapapun di antara manusia, kalau dalam satu hari itu dia selalu mengingat akan kehidupannya sesudah kehidupan ini, dan dia mempersiapkan diri menghadapi kehidupan itu, maka orang ini insya Allah akan menjadi orang soleh. Insya Allah orang ini akan soleh. Insya Allah orang ini akan taat kepada Allah. Insya Allah orang ini akan beribadah dalam hidupnya. Ya, insya Allah orang yang seperti ini itu nggak akan melanggar aturan-aturan Allah. Orang yang begini hidupnya akan selalu mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau dia selalu ingat bahwa dia akan ada kehidupan sesudah kehidupan ini, ingat kematian, dia ingat kehidupan alam akhirat. Nah, inilah yang paling ditakuti oleh syaitan. Ya, ini yang paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan takut banget kalau manusia itu ingat akan kehidupan sudah kehidupan ini. Karena manusia itu akan taat kepada Allah, dan inilah yang paling ditakuti oleh syaitan. Dan syaitan berusaha bagaimana kita tuh nggak taat kepada Allah, bagaimana agar kita tidak melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Caranya apa? Caranya syaitan melupakan kita akan kehidupan kita ke depan. Itulah caranya syaitan menggoda kita, bagaimana agar kita tidak beribadah dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ya dalam satu hari saja kita tuh lupa akan kematian,
kita lupa akan kehidupan sesudah kehidupan ini nanti, itu sesungguhnya kita sudah kena virus godaan setan itu. Ya, ini tanpa kita sadari, kita sudah kena itu sudah. Ya, ketika kita lupa akan kematian, maka sesungguhnya kita sudah terkena perangkapnya syaitan. Itu enggak kita sadari, sehingga hidup kita santai, tertawa, terbahak-bahak gitu. Maka kata Rasulullah apa? Seumpama kalian itu tahu tentang kehidupan ini sebagaimana aku tahu tentang kehidupan ini. Seumpama seandainya kalian tahu bagaimana kehidupan di alam kubur, alam akhirat, sebagaimana aku tahu akan kehidupan alam kubur, alam akhirat, kata Rasulullah, kalian tidak mungkin tertawa dalam hidup ini, katanya. Ya, nggak mungkin manusia itu tertawa, apalagi terbahak-bahak dalam hidup ini, kalau dia tahu perjalanan hidupnya. Jadi tertawa saja enggak, Bapak Ibu. Kalau kita tahu akan kehidupan alam kubur, alam akhirat, dan kita akan takut menghadapi itu, enggak mungkin orang dalam keadaan takut kok tertawa, itu enggak mungkin. Orang takut kok tertawa itu enggak mungkin. Maka kalau kalian tahu sebagaimana aku tahu kehidupan ini, kan enggak mungkin tertawa, kata Rasulullah. Uang tertawa saja enggak, Bapak Ibu, apalagi melanggar aturan Allah. Uang tertawa saja, hal yang mubah saja, itu aja enggak kita lakukan, coba. Apalagi melaksanakan maksiat, apalagi berbuat dosa. Dan inilah yang paling ditakuti oleh syaitan. Maka syaitan berusaha mempengaruhi pikiran kita. Syaitan membisiki pikiran kita, menutupi pikiran kita, bagaimana agar kita tidak ingat akan kematian itu. Ya, kita lupa akan kematian itu. Ini godaan dari depan. Ya. Lalu bagaimana memperkuat godaan depan ini agar manusia itu betul-betul melupakan kematiannya? Maka kemudian ditambah dengan godaan dari belakang. Ada pasukan syaitan dari belakang, Bapak Ibu. Apa tugasnya yang belakang ini? Tugas yang belakang ini adalah nawarin kehidupan yang harus kita ingat selalu, yaitu kehidupan dunia. Dunia ini kan sesuatu akan kita tinggalkan ke belakang nanti, Bapak Ibu. Siapa yang tidak meninggalkan dunia ini nanti? Semua kita meninggalkan dunia, dan dunia itu kita berada di belakang kita karena akan kita tinggalkan. Alam kubur, alam akhirat itu di depan kita. Nah, syaitan itu dia bagi, jadi ada pasukan yang melupakan kita akan kehidupan depan, dan ada syaitan yang bertugas ngingatin kehidupan dunia ini untuk kita lebih mudah melupakan kematian dan kehidupan sesudah kematian kita itu. Dialihkan pikiran kita kepada dunia, diingatkan kita kepada dunia itu diingatkan terus. Bagi syaitan tuh gampang banget, Bapak Ibu, ya, mempengaruhi pikiran kita tuh gampang banget. Kita tadi sholat itu, Bapak Ibu, itu syaitan sudah mempengaruhi, sehingga kita 2 rakaat saja kita tuh nggak merasakan utuh selama 2 rakaat itu kita berada di hadapan Allah. Pikiran kita nggak fokus 2 rakaat itu kita berada di hadapan Allah. Kita nggak fokus kalau kita sedang berdialog dengan Allah. Kita nggak fokus kalau kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Itu nggak fokus. Pasti ada terbersit di pikiran kita itu sesuatu yang lain. Dan bahkan syaitan itu bisa saja mengingatkan sesuatu yang lupa, itu diingatkan di saat sholat, Bapak Ibu. Ya, kita lupa nama seseorang, kita lupa, ya, padahal sudah kenal banget itu orang itu, tapi lupa namanya siapa. Itu pas sholat ingat loh, Bapak Ibu. Jangan pernah ngalami kayak gitu. Sesuatu yang lupa itu ketika sholat teringat, dan mungkin sesuatu yang hilang, entah di mana kita letakkan, mungkin kunci ini kita lupa di mana kita taruh kunci itu ketika sholat itu ingat itu, ya. Ketika sholat itu pikiran kita kebuka semua. Ibu-ibu bingung mau masak apa, ketika sholat tuh jalan tuh pikirannya itu, oh nanti saya masak ini, itu keluar semua tuh ketika sholat itu keluar semua.
Kenapa? Itulah dibuka oleh syaitan. Dengan dibukanya pikiran-pikiran itu, kemudian manusia tidak lagi terfikir dalam keadaan sholat, sambil lupa, sehingga lupa. Ini udah rakaat keberapa tuh lupa. Ya, rakaat keberapa saja lupa sudah itu. Ya, setan luar biasa. Apalagi jadi imam, ya, lupa rakaatnya. Termasuk juga lupa pada ayat. Tadi imam kita juga udah digoda sama syaitan. Betul itu. Saya itu jadi imam subuh itu sering salahnya, benar. Saya merasakan itu betul. Syaitan tuh luar biasa. Kedua ada biasa khusuk, udah berusaha khusuk. Itu diingatkan ya, ayat lain yang mirip Bapak Ibu. Syaitan tuh pintar, dia tahu Al-Quran tuh banyak ayatnya yang mirip, itu diingatkannya yang mirip-mirip itu. Akhirnya apa? Kita menyimpang ke ayat yang lain. Jangan misalnya hafal surah Al-Asr, juga hafal surah At-Tin, itu hati-hati itu. Sudah milih yang pendek padahal itu ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati, lari kepada Atin, bukan wa tawassaw bil haq, tapi malah falahum ajrun ghairu mamnun. Loh, coba itu diingatkan yang mirip-mirip. Ini berat sekali memang. Saya merasakan betul itu, ya Allah, syaitan ini luar biasa gitu. Padahal kita sudah hafal sehafal-hafalnya, pas ngimamin itu teringat yang lain Pak, ayatnya itu yang mirip-mirip itu. Maka semakin banyak panjenengan menghafal Al-Quran, akan semakin besar kemungkinan salahnya dalam membaca, karena ada tandingannya, karena ada ayat-ayat tandingannya. Itu akan semakin lupa. Nah, syaitan itu mengalihkan ingatan kita, pikiran kita, sehingga dalam hidup ini yang terfikirkan oleh kita apa? Dunia. Yang terfikirkan adalah dunia. Syaitan mengatakan begini, Pak Bu, dengan hari ini kan sehat, bisa bekerja, tapi jangan lupa besok sudah usia 50, 60 ke atas 70, jenengan tidak akan sehat seperti ini lagi, dan mungkin tidak akan bisa bekerja lagi, tidak menghasilkan lagi. Maka jenengan hari ini harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di usia itu. Harus disiapkan mulai saat ini. Syaitan bilang begitu. Anakmu hari ini belum tentu besok ya itu ngopenimu, katanya. Karena anakmu juga punya dunianya sendiri, punya keluarganya sendiri, dan kamu jangan terlalu banyak berharap dengan anakmu, dan kamu jangan sampai ya menyusahkan anakmu di masa tuamu. Ini dibisikkan oleh syaitan, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya manusia itu yang terfikirannya adalah nanti apa harus saya siapkan untuk masa depan saya, masa tua maksudnya. Maka manusia itu pun nabunglah untuk masa tuanya. Uang semuanya ditabung untuk masa tuanya, padahal dia belum tentu melewati masa tua itu. Kalaupun dia sampai di masa tua itu, belum tentu dia dalam kondisi seperti yang dibayangkan oleh syaitan itu. Banyak orang-orang anaknya sangat peduli dengan orang tuanya. Kalaupun tidak ada anaknya, masih ada saudara-saudara lain. Kalaupun tidak ada, masih ada tetangga. Kalaupun nggak ada tetangga, masih ada manusia pada umumnya. Kalaupun tidak ada, masih ada negara dalam hidup ini. Ya. Masih banyak orang yang memperhatikan kita dalam hidup ini. Coba bayangkan di alam kubur, siapa yang akan menemani kita? Nggak ada nemanin kita di situ, nggak ada yang memperhatikan kita di situ. Tapi kenapa manusia itu kebanyakan lebih khawatir menghadapi masa tuanya daripada menghadapi kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini? Lebih khawatir, dan itulah yang dia pikirkan terus, dan itulah yang dia siapkan dalam hidup ini. Maka kalau kita cek satu persatu Bapak Ibu, lebih banyak orang penghasilan bulannya itu untuk ditabung di dunia ini lebih banyak daripada tabungan akhiratnya. Ayo penjenengan coba jujur aja jawab. Kalau ada uang turah ya,
penghasilan bulanan itu masih sisa dari kebutuhan harian, itu lebih banyak dipakai untuk sedekah, infak, wakaf, atau lebih banyak untuk ditabung di bank di dunia ini? Mana yang lebih banyak? Pasti kebanyakan manusia lebih banyak nabung di dunianya daripada tabungan akhiratnya. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa manusia itu lebih khawatir akan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhirat. Nah, kalau yang begini ini terjadi pada diri kita, berarti kita sudah kena virus, Bapak Ibu. Kita sudah kena virus itu. Minimal samalah, ya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu harta penghasilannya dibagi 3, Bapak Ibu. Satu bagian untuk dia nikmati di hidup di dunia ini, ya. Kemudian satu bagian lagi, maksudnya hidup di dunia ini yang dipakai sehari-hari, maksudnya untuk makannya, ya, untuk biaya-biaya hidup yang lainnya. Yang kedua, bagian ini akan ditinggalkannya nanti setelah kematiannya untuk diwariskannya, ya, atau untuk kehidupan masa tuanya. Dan kemudian yang ketiga, satu bagian yang 3 ini dia tabung untuk akhiratnya, untuk kehidupan akhiratnya. Maka hartanya dibagi 3 itu, ya. Nah, maka kita juga harus membagi 3 itu. Ada harta yang sudah kita pakai untuk sehari-hari, kita siapkan nih untuk makan, sekolah anak dan seterusnya. Nanti sisanya itu kita bagi 2, Bapak Ibu, ya. Satu bagian kita tabung di dunia ini, ya, kita tabung di dunia ini. Monggo jenengan mau nabungnya di rumah sendiri, monggo silakan buat tabungan. Ya, kalau takut biar aman, tabunglah di bank syariah, ya, jangan di bank konvensional, ya, tabung di bank syariah. Kalau dengan khawatir dengan bank syariah, meragukan ini syariahnya diragukan, monggo silakan tabung di rumah sendiri, bikin bank di rumahnya sendiri, buat itu kotak besi gitu, ya, silakan gitu. Tabung. Nah, tabungan yang paling aman, yang tidak mungkin diambil oleh seorang pun adalah tabungan akhirat. Nggak ada yang bisa nyuri itu dah, ya. Dunia ini dimanapun kita nabung itu belum aman, Pak, ya. Tapi ditabung di akhirat aman, nggak ada yang berani ngambil sudah itu. Dan bagi hasilnya lebih banyak, ya, bagi hasilnya lebih banyak. Nah, syaitan itu menggoda dari arah belakang. Maka hidup kita itu, ya, hidup kita itu selalu ingat kehidupan masa tua dibandingkan kehidupan sesudah kehidupan, sehingga ibadah kita lalai, ya, kita lalai melakukan ibadah. Ini berarti sudah terkena virus. Tapi ada orang-orang yang tidak terkena virus ini, Bapak Ibu, ya, hidupnya selalu mengikuti aturan Allah. Hidupnya, ibadahnya luar biasa, sholatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, pengajiannya luar biasa. Sodakohnya, infaknya juga luar biasa. Orang yang begini ini nggak ngefek dengan godaan depan dan godaan belakang. Setan itu tidak kalah akal. Dia akan datang dengan pasukannya dari arah kanan. Ini jamaah Nur Rahim nggak bisa digoda dari arah depan dan belakang, katanya. Kalian datangi dari arah kanan. Apa itu? Beri pujian setinggi-tingginya untuk jamaahnya Nur Rahim. Katakan kepadanya, kalian adalah orang-orang yang sangat soleh. Kalian adalah orang-orang yang sudah alim. Coba kalian ingat, sudah berapa puluh tahun kalian sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Sudah berapa banyak kalian bersedekah, katanya. Setiap hari, setiap pagi bersedekah. Sudah berapa banyak ilmu yang kalian dapatkan. Datang di majelis A, majelis B, majelis C, majelis D. Sudah banyak ilmu kalian dapatkan. Kalian betul-betul orang yang alim dan orang yang soleh. Wah, syaitan tuh ngingatin kita, Pak. Ngingatin amal-amal soleh yang kita lakukan itu diingatin sama syaitan, sehingga apa? Kita merasa diri kita sudah soleh karena diingatkan amal-amal soleh kita. Kita merasa diri kita sudah soleh, lalu diingatkan ilmu-ilmu kita. Kamu sudah cari ilmu di sana,
majelis ilmu A, majelis ilmu B, majelis ilmu C. Kamu sudah banyak ilmu, kamu sudah menjadi orang alim. Akhirnya manusia itu merasa dirinya sudah alim. Kena satu jeratan syaitan. Ketika kita merasa diri kita soleh, nanti akan muncul di situ ujub dan takabur. Orang kalau sudah merasa dirinya itu soleh, akan muncul ujub dan takabur. Dia meremehkan orang lain, orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang dia amalkan. Mulai sudah itu, mulai dia merasa lebih soleh dari yang lain. Jangankan kelasnya kita, kelas sahabat saja juga begitu. Ketika sahabat itu hadir di majelis ilmunya Rasulullah, terus di sampingnya ada yang lewat, tidak mampir, Pak. Kayak ginilah, ini ada jalan misalnya ada jalan. Ini ada majelis ilmu, banyak orang yang hadir di majelis ilmunya Rasulullah. Tapi tiba-tiba kemudian ada orang yang lewat di majelis itu, nggak mampir, Bapak Ibu. Lalu kata Rasulullah apa? Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, celaka ini orang, kebangetan itu orang. Masa datang ke majelisnya Rasulullah aja nggak mau? Jelas-jelas ada majelis taklim, kok nggak hadir coba? Padahal dia lewat di situ. Ini sahabat merasa dirinya lebih soleh dari yang lewat itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kamu nggak tahu, dia tidak mampir di sini karena melaksanakan perintah Allah. Dia sebagai kepala keluarga, dia tuh pergi mencari nafkah untuk menghidupkan anak dan istrinya, dan itu lebih utama baginya untuk hadir di majelis ilmu ini, katanya. Lebih utama baginya untuk hadir daripada hadir di majelis ilmu, sementara dia membiarkan anak istrinya kelaparan. Maka kalau anak istri masih kelaparan, nggak ada yang dimakan, utamakanlah cari dulu nafkah itu. Jadi sesungguhnya manusia itu selalu menilai orang berdasarkan kesolehannya, Bapak Ibu. Manusia selalu menilai orang berdasarkan kesolehannya. Kalau orang itu tidak melakukan apa yang dia lakukan, maka dianggap orang itu solehnya di bawahnya dia, gitu. Jadi orang yang biasa sholat tahajud melihat orang yang tidak sholat tahajud, dia pasti merasa dirinya lebih soleh dari orang itu, gitu. Seseorang yang sudah rutin puasa sunnah, kalau ada teman yang tidak puasa sunnah, dia cenderung meremehkan. Dia merasa dirinya lebih soleh dari orang itu. Padahal dia nggak tahu orang itu juga melaksanakan amal soleh lain yang mungkin lebih banyak daripada yang dia lakukan yang tidak dia ketahui. Nah, tapi syaitan itu menutup kita untuk melihat kesolehan orang di sisi yang lain. Tapi ketika ada orang tidak melakukan apa yang kita lakukan, langsung syaitan mengatakan kamu lebih soleh dari dia. Mulai sombong, meremehkan orang lain. Pada orang itu tidak terlihat kesolehannya karena dia menjaga kesolehan itu biar tidak riya. Sementara sebagian lain membanggakan kesolehan-kesolehan yang memang terlihat kesolehan itu. Salat itu terlihat kesolehannya, Salat itu terlihat, Bapak Ibu. Haji itu terlihat kesolehannya. Sulit kita menutupi kalau kita salat berjamaah. Gimana kita nutupinnya? Apalagi simbol kesolehan yang lain, baju takwa, sarungan, pecisan. Nah ini kan simbol kesolehan nih. Dipanggil ustadz lagi, ya kan? Jangan-jangan kesolehan yang tampak itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Ada ujub, ada riyaknya di situ. Karena syaitan mengatakan begitu, kamu tuh orang soleh, tunjukkan kesolehanmu kepada orang lain, muncul riya. Kamu itu pintar, kamu tuh punya ilmu banyak, tunjukkan ilmu pada orang lain, muncul kemudian suka debat orang, suka nyalahin orang. Nggak mau diingatkan, nggak mau dinasehatin, nggak mau hadir di majelis ilmu. Ngapain kamu hadir? Kamu tuh ilmu udah banyak, Untuk apa lagi kamu hadir di majelis ilmu? Maka panjenengan hari ini Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu ini orang yang tidak mempan digoda sama syaitan. Benar.
Ya, panjenengan ini orang yang menang di pagi hari ini. Mau hadir di majelis ilmu berarti panjenengan sudah enggak sombong. Panjenengan termasuk orang yang tawadhu, dan itulah yang Allah inginkan. Allah ingin manusia itu menjadi orang yang alim soleh, tapi alim soleh yang tawadhu, alim soleh yang bersyukur kepada Allah, bukan alim soleh yang sombong, bukan alim soleh yang merendahkan amaliah orang lain, bukan orang alim soleh yang merendahkan ilmunya orang lain, yang suka nyalah-nyalahin orang yang berbeda dengan yang dia pahami. Ya, itu orang yang alim yang sombong. Orang alim yang Allah inginkan itu adalah seperti Rasulullah katakan, mengalahlah kamu di dalam berilmu ini, mengalahlah kamu untuk dalam berdebat. Mengalah, kata Rasulullah, karena Allah memberikan pahala besar, rumah khusus bagi orang yang berilmu dan dia tawadhu dalam hidup ini. Salah satu bentuknya adalah kalau berdebat dia mengalah padahal dia dalam posisi benar. Berdebat mengalah, ya, mengalah dan berdebat padahal dia dalam posisi benar. Coba, itu artinya apa? Orang alim mengalah karena dalam posisi benar. Yang benar itu hanya orang alim, tapi dia mengalah, maka ada surga khusus untuknya. Nah, setan paling takut dengan orang alim soleh yang tawadhu. Makanya setan buat manusia itu menjadi alim soleh tapi sombong. Maka orang itu terjerumus pada kesombongannya, terjerumus pada riaknya, ujubnya. Sehingga apa? Kesolehan yang dia dapatkan tidak ada manfaat baginya. Seperti seseorang mengumpulkan pasir di atas batu, dicurahin hujan yang deras, akhirnya apa? Pasir itu habis, hilang semuanya. Seperti itulah pahalanya orang soleh, habis pahalanya. Karena apa? Dihabiskan oleh sifat riyaknya, sifat sombongnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang pada dirinya ada sedikit saja sifat sombong. Karena sifat sombong khusus untuk Allah Al-Mutakabbir. Nah, hati-hati Bapak Ibu, panjenengan yang saya yakin ini sudah soleh banget. Ya, orang sholat subuh itu orang soleh. Kalau sholat maghrib belum tentu, Pak. Sholat subuh ini orang terjamin kesolehannya, karena tidak mudah untuk hadir sholat subuh ini. Ya, enggak mudah untuk hadir sholat subuh. Ini orang soleh, panjenengan orang soleh. Hadir di majelis ilmu ini juga tidak mudah. Panjenengan mau hadir di majelis ilmu ini, jenengan orang alim, soleh, alim, ini luar biasa ini. Ya, tapi hati-hati, setan tidak mau kalah. Hari ini setan kalah dengan panjenengan. Setan menggoda panjenengan biar sombong, dan panjenengan tidak jadi orang sombong. Ya, ini hati-hati. Besok setan akan terus menggoda kita. Maka teruslah kita pertahankan, kita menjadi hamba Allah yang alim soleh, bersyukur dan tawadhu. Alim soleh, syukur, tawadhu. Ini yang pertama. Ya, musuh kita yang pertama, syaitan. Ya. Terus kalau dari arah kiri apa? Dari arah kiri ini syaitan mengkhususkan bisikan untuk mengajak kita berbuat maksiat. Kalau yang tiga tadi tidak mengajak maksiat, ya, halus banget caranya. Dilupakannya kehidupan ke depan, diingatkannya kehidupan dunia dari belakang, terus kemudian dipuji-puji kita tanpa kita sadari kita menjadi orang yang sombong. Nah, yang ketiga ini terang-terangan nih dari kiri. Diajaknya untuk berjudi. Ayo, kalau kau ingin cepat kaya, ayo judi. Sekarang mudah banget loh judi, bisa judi online. Tuh coba lihat si A, si B dan si J, itu kaya gara-gara judi. Wah. Ayo makan riba. Tuh kamu lihat tuh si A, si B itu jadi kaya. Kita diajak untuk makan riba. Ayo kamu datang ke dukun sana, kamu pasti laris daganganmu. Tuh lihat si B dan si C, wah, jatuh ke syirik. Tuh kamu ada kesempatan loh korupsi, ayo korupsi. Ya,
Itu kan cuma pintar-pintarnya kita itu katanya. Kalau kamu pintar, kamu nggak akan ketahuan. Banyak kok orang korupsi nggak ketahuan gitu. Nggak usah khawatir katanya. Coba aja dulu, coba yang sedikit aman, Pak. Coba lagi tambah aman. Nggak apa-apa, aman. Coba lagi besok katanya. Aman. Akhirnya apa? Kita sudah melakukan, orang banyak melakukan ya korupsi yang besar, tiba-tiba kemudian OTT gitu kan. Baru kemudian nyesal. Semoga saya orang yang terakhir yang melakukan ini katanya. Ya. Hati-hati ya. Setan katakan, masa kamu mau dihina, direndahkan begitu? Balas dong penghinaannya. Masa kamu mau direceng itu? Marah dong. Harga dirimu di mana? Akhirnya manusia itu ya tersinggung sedikit marah gitu kan. Itu syaitan tuh banyak banget itu cara syaitan bagaimana kita terjerumus kepada kemaksiatan tuh lewat mata kita, lewat telinga kita, banyak sekali ya sarana masuk lewat hati kita dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, ini syaitan ini luar biasa. Ini musuh kita yang pertama. Nah kemudian singkat saja Bapak Ibu, berapa menit lagi syuruknya nih? 5 atau 10 lagi ya. Singkat saja, musuh kita masih ada 3 musuh ini. Nah musuh kita yang kedua itu adalah dunia, wabil khusus harta jabatan. Ya, harta nih wabil khusus nih. Jabatan itu sebetulnya kebanyakan orang mencari duit dalam jabatan itu. Yo ada seorang yang udah punya duit, dia cari jabatan untuk apa? Untuk dihormati, itu ada. Tapi kadang-kadang sudah banyak duit, awalnya hanya untuk harga diri saja, kemudian korupsi juga, berarti nyari duit juga ternyata. Padahal sudah punya duit banyak, sudah jadi jabatan, ngambil duit lagi gitu. Artinya memang yang paling kita cari dalam hidup dunia ini adalah uang. Maka Allah katakan apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anak membuat kamu lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari mengikuti aturan-aturan Allah. Dan ini terlihat betul Bapak Ibu. Bukankah karena mencari harta banyak orang meninggalkan sholat? Bukankah karena mencari harta banyak orang yang enggan berjamaah? Bukankah karena mencari harta banyak orang yang sholatnya injury time? Ya, injury time itu sholatnya di akhir-akhir waktu, Pak, tidak di awal waktu. Bukankah karena mencari harta banyak orang sholatnya nggak khusyuk, Pak? Ya, ingat kepada pekerjaannya. Bukankah dengan mencari harta banyak orang yang korupsi? Bukankah karena harta banyak orang yang berjudi? Bukankah karena harta banyak orang yang terlibat dengan sistem riba? Bukankah karena harta banyak orang yang syirik agar mendapatkan harta yang banyak? Jadi harta ini luar biasa. Bukankah ya karena harta ini juga banyak orang yang berzina dan banyak orang yang kemudian melakukan perselingkuhan karena harta juga, karena punya fasilitas. Ya, bukankah karena harta banyak orang yang ikut prostitusi? Karena harta dia menjual harga dirinya. Jadi harta ini betul-betul membuat orang lalai dari mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka jangan sampai kata Allah kalian lalai dari ingat kepada Allah, artinya ingat kepada hukum-hukum Allah. Jangan lalai dari aturan-aturan Allah dalam kehidupan ini gara-gara mendapatkan harta. Jangan sampai gara-gara pekerjaan rela kalau kalian harus membuka hijabnya gitu. Banyak orang karena harta dia rela melepaskan hijabnya, penting dapat pekerjaan. Rela meninggalkan sholat, yang penting dapat pekerjaan. Jadi harta ini betul-betul luar biasa menggoda kita, ya, menghalangi kita dari ibadah. Kemudian yang ketiga, musuh kita selain harta, ya, selain dunia ini adalah manusia. Manusia ini banyak yang menghambat kita ibadah, dan bahkan dia adalah dari kalangan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Tadi kita katakan dalam ayat Allah katakan apa?
Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Harta, anak Allah sebutkan yang kedua. Bapak Ibu, panjenengan mungkin sering melihat bawa anak ke masjid. Lalu kemudian setelah sholat, panjenengan sedang zikir, mau berdoa, anaknya datang. Pak, ayo Pak, pulang Pak. Bapak, ayo Pak, pulang Pak. Bu, ayo Bu, pulang Bu. Pertanyaan saya, di saat itu jenengan lebih mengutamakan zikir dan ba'diyahnya atau mengikuti keinginan anak pulang? Hah? Bawa anak ke masjid nih, anaknya ngajak pulang, padahal jenengan lagi zikir, subhanallah, subhanallah, mau ba'diyah, tapi anak katakan, ayo Pak, pulang Pak, ayo Pak, pulang Pak. Ini jenengan pulang apa zikir? Ini yang banyak ngikutin anak apa ngikutin keinginan Allah? Kalah keinginan Allah. Kalah. Orang tuanya mau pengajian, mau sholat, anaknya bilang, Pak, Bu, saya diantarin dong ke sana ini. Akhirnya apa? Ngalah sama anak. Ngalah sama anak. Banyak manusia tuh mengalah ya dengan anaknya, mengikuti keinginan anak daripada keinginan Allah. Karena apa? Karena sayangnya kepada anak. Hati-hati, sayangnya orang kepada anak bisa mengalahkan sayangnya orang itu kepada Allah. Ini tanpa disadari. Ini anak menjadi musuh tanpa disadari. Ya, istri jadi musuh tanpa disadari juga banyak. Ya. Orang-orang yang korupsi itu bisa saja di belakangnya itu adalah pelaku intelektualnya adalah istrinya, Bapak Ibu. Oke, tapi bukan yang hadir hari ini di sini. Itu tuntutan dari rumah, itu sering itu. Pak, udah mulai itu. Pak, ini kulkas kita sudah sering rusak. Pak, ini gini. Kalau cuman gaji rutin ya nggak bisa tuh Pak. Gimana caranya gitu loh. Mulai karena sayangnya pada istri, suami melakukan apapun demi istri. Tuntutan istri tercinta. Coba panjenengan lihat bagaimana ceritanya Alqamah. Alqamah itu kan suami seorang laki-laki yang taat pada ibunya. Ketika beristri, istrinya itu menghalanginya untuk taat kepada ibunya. Akhirnya apa? Kena tuntutan istri. Alqamah ini gak pernah lagi nemuin ibunya, apalagi ngasih duit ke ibunya. Akhirnya ibunya murka pada Alqamah, sehingga Alqamah itu susah matinya kan. Alqamah susah matinya sehingga Rasulullah katakan, ya bakar Alqamah itu biar dia mati gitu. Akhirnya ibunya mau memaafkan. Ya sudahlah, ketimbang anakku mati kena dibakar, aku maafkan dia. Baru Alqamah bisa mati, Bapak Ibu. Ini musuh tanpa disadari. Yang disadari ada nggak? Ada. Nabi Nuh itu anaknya Kan'an tuh jelas-jelas mengatakan dia nggak percaya kalau bapaknya jadi nabi. Istrinya Nabi Nuh nyata-nyata mengatakan dia nggak percaya kalau Nabi Nuh itu jadi nabi. Coba bayangkan. Anak istri nggak percaya kalau dia jadi nabi, apa nggak pernah coba, apa nggak musuh nyata bener gitu ya. Nabi Lut istrinya ya, ini Nabi Lut ini kan membasmi LGBT di daerah Sadom ya, daerah Sadom. Istrinya bagian dari pelaku LGBT itu, coba bayangkan itu, apa nggak musuh ini? Istri anak jadi musuh dalam melaksanakan perintah Allah. Suami apa enggak ada jadi musuh? Ada musuh bagi istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun namanya Asia, itu bertauhid. Tapi suaminya Fir'aun selalu menghalanginya. Tapi bagaimana dia bisa mempertahankan itu di tengah keluarga yang sangat musyrik luar biasa? Maka Asia itu salah seorang wanita yang dijamin masuk surga. Ya, karena dia mampu menahan, mempertahankan ketauhidannya di kalangan rumah tangga yang penuh dengan kemusyrikan. Fir'aun, coba bayangkan. Bu, suami jenengan ada nggak yang lebih jelek dari Fir'aun perilakunya? Nggak ada. Maka pertahankanlah keimanan, pertahanlah ketauhidan itu.
Ini sebuah jihad ya. Nah, jadi ada di antara manusia itu yang menjadi musuh. Apalagi manusia lain, teman-teman kita datang, bu, jenengan ngerti ndak si Fulan? Kenapa si Fulan? Si Fulan itu toh, dia tuh gini, mulai egois, riba, mulai fitnah. Itu musuh jenengan loh, Bu. Kalau ada teman jenengan kok suka nyeritain orang lain, itu musuh dalam hidup jenengan. Karena dia mengajak jenengan untuk berbuat dosa lewat telinga. Maka jangan suka dengan teman-teman yang suka nyeritain orang, itu musuh. Musuh dalam bentuk manusia. Bisa saja loh Pak, musuh jenengan itu adalah istrinya jenengan. Pak, tahu nggak Pak? Tadi kami arisan loh Pak. Waduh, ini gini, udah langsung tutup tuh mulutnya istri. Ya, dengan cara apa? Alihkan pembicaraannya. Karena wanita itu dalam satu hari harus ngomong sekian kata loh Pak. Kalau nggak ngomong stres itu ibu-ibu. Ya, cuman kita tinggal mengalihkan saja cerita yang lain. Suruh dia cerita yang lain gitu. Ajukan bagaimana sebanyak mungkin pertanyaan. Bu, gimana tadi ini? Nah, udah tanya lagi yang lain gimana, akhirnya dia ngomong juga kan, tapi ngomong yang baik gitu. Nah, ini musuh kita yang ketiga, yaitu manusia. Nah, yang terakhir, musuh kita yang keempat itu adalah yang ada pada diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Ini musuh paling berat. Kenapa berat? Yang pertama, karena dia menyatu dengan diri kita, sehingga kita tidak merasa kalau dia sebagai musuh kita. Karena yang sudah menyatu itu, kita nggak mungkin merasakan ya sesuatu yang buruk pada diri kita kalau sudah menyatu. Contoh Bapak Ibu, panjenengan berada di sebuah ruangan itu ada aromanya dalam ruangan itu. Bisa aroma baik, bisa aroma buruk. Kalau panjenengan sudah lama tinggal di ruangan itu, jenengan merasakan enggak aromanya? Kalau jenengan sudah lama berada di ruangan itu, ada aroma parfum lah gitu ya. Kalau sudah lama berada di situ, itu masih mencium bau parfumnya enggak? Tidak. Tapi orang yang datang dari luar, masuk ke dalam, dia mengatakan, ini rumah kok aromanya enak sekali. Tapi yang berada di situ, ya biasa saja gitu. Karena sudah menyatu. Maka mohon maaf ya, orang yang bisa pakai parfum misalnya, dia mungkin tidak merasa lagi aroma yang ada pada dirinya, tapi orang lain merasakan itu. Demikian juga bau yang gak enak, sama juga itu. Orang yang baunya gak enak, bau badan gak enak itu, dia sendiri gak tahu itu, tapi orang lain yang merasakan, karena dia menyatu pada dirinya. Orang itu kalau bakhil, pelit, dia merasa bakhil gak Bapak Ibu? Gak merasa. Yang tahu siapa? Orang luar. Orang yang sombong, dia merasakan gak dirinya sombong? Gak tahu. Yang tahu siapa? Orang luar. Karena sesuatu yang menyatu pada diri kita, kita sulit untuk mengetahui kekurangannya. Maka hawa nafsu itu menyatu dengan diri kita, sehingga kita sulit untuk melihat buruknya hawa nafsu itu. Terus yang kedua apa? Sulitnya kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kita butuhkan dan kita senangi. Ayo saya tanya kepada panjenengan, jenengan lebih senang punya nafsu makan atau tidak punya nafsu makan? Lebih senang punya nafsu makan atau tidak punya nafsu makan? Mana lebih senang? Punya nafsu makan kan? Panjenengan lebih senang punya nafsu tidur atau tidak punya nafsu tidur? Pasti milihnya punya nafsu tidur. Gak punya nafsu tidur, beli obat tidur. Panjenengan pilih, mohon maaf. Panjenengan pilih punya nafsu seksual atau tidak punya nafsu seksual? Pasti pilih punya nafsu seksual. Yang sudah tidak punya nafsu lagi pilih beli obat gitu. Itu artinya apa? Kita ini butuh hawa nafsu dan menyukai hawa nafsu itu. Pertanyaannya, mungkinkah kita mencela, melihat keburukan sesuatu yang kita senangi? Mungkinkah kita bisa melihat keburukan yang kita senang, yang kita butuhkan? Nggak bisa Bapak Ibu, sulit. Orang kalau sudah mencintai sesuatu, dia akan tertutup matanya melihat kekurangannya. Iya, itu sulit. Makanya kalau cinta jangan terlalu mencintai, karena kita sulit melihat kekurangannya. Dan kalau membenci janganlah terlalu membenci, kata Rasulullah, karena kita akan sulit melihat kelebihan orang yang kita benci. Dan hawa nafsu itu ada pada diri kita dan kita menyukainya dan kita membutuhkannya.
Maka sulit kita melihat adanya kekurangan pada hawa nafsu itu. Bahwa kita tidur dah terlalu banyak saja, melebihi yang kita butuhkan, itu saja alhamdulillah kalau kita ucapkan. Alhamdulillah hari ini bisa tidur pulas loh, coba. Panjenengan makan banyak melebihi kebutuhan yang dimakan, sudah enggak baik untuk tubuh kita karena berlebihan. Sudah sendawa berkali-kali, selesai makan ucapin apa? Tetap saja alhamdulillah hari ini makan puas. Senang bisa makan enak, bisa makan banyak gitu. Padahal sudah melebihi kebutuhan. Karena hawa nafsu. Nggak mungkin kita mencela hawa nafsu. Hei hawa nafsu, kenapa kamu hari ini makan banyak banget? Nggak pernah. Kenapa kamu hari ini tidur banget, tidur banyak? Nggak pernah kita mencelanya. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi hawa nafsu ini, perlakukanlah dia seperti kita memperlakukan air dan api. Air dan api. Panjenengan butuh air nggak Bapak Ibu? Butuh air nggak? Tapi kalau air terlalu banyak apa yang terjadi? Kayak Bali hari ini kan? Mau kayak Bali? Iya, kita butuh air, kita butuh hujan. Tapi kalau Allah hujannya terus Solo ini gimana? Banjir. Kita butuh minum. Nah, kalau minumnya itu banyak banget apa yang terjadi? Juga nggak baik. Kita butuh makan. Nah, kalau makannya terlalu banyak apa yang terjadi? Juga baik. Tidak baik buat kita. Makanya kata Rasulullah apa? Takarlah makanan itu. Ya, makan setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu ada takarannya gitu. Api itu kita butuh nggak? Butuh. Kalau api terlalu banyak apa yang terjadi? Terbakar. Ibu-ibu nyetrika, ya, butuh listrik ibu ya. Tapi kalau terlalu banyak apa yang terjadi? Bajunya hangus semua. Makanya ada takarannya itu. Apa nomor 1, 2, 3 ada takarannya. Nah, maka hawa nafsu ini itu seperti api dan air. Kalau terlalu banyak itu berbahaya. Tapi di sisi lain kita butuh. Kita nggak bisa hidup tanpa air, nggak bisa hidup tanpa api. Tapi kalau air banyak, api banyak, membahayakan bagi kehidupan kita. Kita butuh hawa nafsu. Kita nggak bisa hidup kalau nggak punya hawa nafsu, nggak punya nafsu makan, nggak bisa punya nafsu tidur. Ini bahaya. Nggak punya nafsu seksual, nikmat hidup tuh nggak ada. Tapi kalau semuanya kita ikutin hawa nafsu itu juga berbahaya. Maka tugas kita terhadap hawa nafsu adalah mari kita takar hawa nafsu itu. Kita butuhnya seberapa sih? Maka jangan diikutin semuanya. Mari kita takar kebutuhan minum kita takar kebutuhan makan kita takar kebutuhan seksual kita takar kebutuhan harta kita untuk hidup ini. Kita takarlah kehidupan kita. Ya, kita butuh duit berapa sih untuk hidup ini? Udah kita takar. Selebihnya mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah ya 4 musuh kita dalam hidup ini. Yang pertama apa? Syaitan. Yang kedua apa? Yang kedua dunia ini, harta, jabatan. Yang ketiga apa? Sebagian di antara manusia atau ada yang menjadi musuh. Dan yang keempat adalah hawa nafsu kita. Semoga saya panjenengan selalu ingat 4 musuh ini, dan semoga kita peka, radar kita peka terhadap ya serangan-serangan dari 4 musuh ini, sehingga kita selamat di dalam beribadah, selamat dalam menjalankan hidup kita, sehingga hidup kita jalani sesuai dengan aturan-aturan main yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.